Halo semuanya, balik lagi barengan sama gue Haidar Hamim. Tentunya di channel yang biasa aja, tapi suatu saat nanti akan menjadi channel yang luar biasa. Amin ya robbal alamin. Gimana kabar lu semua cuy? Waduh, sudah hampir, kayaknya udah semingguan lah ya gue gak ngupload video. Dan kali ini gue pengen ngupload video lagi nih. Gue pengen berbahasa basi pastinya, karena banyak banget berita-berita yang menurut gue kayaknya menarik nih untuk kalau gue basa-basiin gitu kan di konten gue. Dan pastinya dimanapun lu berada, gue doain semoga lu sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga rezeki lu selalu dilancarkan pastinya ya, amin. Dan kali ini kita langsung aja basa-basi ya, karena banyak banget keresahan-keresahan gue nih sekarang-sekarang ini atau akhir-akhir ini ya. Banyak banget berita-berita yang menurut gue agak mencengangkan cuy. Tapi sebelum itu pastinya gue pengen meminta lu untuk yang namanya like, comment, dan subscribe channel YouTube gue Weibor ya. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya biar lo dapet notifikasi video-video terbaru dari gue pastinya. Oke? Dan jangan lupa juga untuk follow akun TikTok gue Weibor juga. Dan buat lo yang pengen mengenal gue lebih dekat, lo bisa langsung yang namanya ke kolom description. Di situ sudah ada link dari Instagram gue. Kita bisa temenan di Instagram cuy. Oke? Kita bisa DM-DMan ya. Kalau gitu tanpa banyak bacot lagi, langsung saja kita mulai basa-basinya. Oke, ini dari yang pertama. Ini ada orang yang menurut gue sebenarnya dia sial, tapi dari kesialannya itu dia mendapatkan sebuah sebuah keberuntungan kali ya, bisa dibilang ya. Jadi ini gue baca di Muse Media ID, mobilnya terbakar, wanita ini dapat mobil baru usai tunjukkan tumbler yang utuh. Wow. Gara-gara tumbler loh cuy, dia dapat mobil baru. Oke, kita baca dulu aja kali beritanya ya. Jadi seorang wanita bernama Daniel mendadak jadi perbincangan publik usai mendapat rezeki nomplok dari musibah yang dialaminya. Nah, hal ini karena ia mengunggah video yang menunjukkan kalau mobilnya sudah hancur dan hangus terbakar. Namun tumblernya justru masih utuh dan es batu di dalamnya juga belum mencair nih cuy. Keren juga ya. Setelah video tersebut beredar dan viral, Daniel langsung mendapat ganti mobil baru dari tim promosi perusahaan pemilik tumbler tersebut. Widih, bernama Stanley nih. Diketahui tumbler itu merupakan jenis Flowstate 40ZH-20 yang memiliki harga 700 ribuan rupiah. Gokil. Gua sih nggak kebayang ya. Gimana ya? Gini, kalau di permobilan itu kan ada yang namanya asuransi, ya kan? Nah, kalau seandainya mobilnya itu terbakar gitu ya, mobil lamanya dia, kan dia dapat mobil baru nih. Itu kira-kira gimana ya? Masih bisa diasuransiin apa enggak tuh mobilnya tuh? Atau mungkin takutnya mobilnya itu masih nyicil, kan kita nggak tahu, ya kan? Bisa jadi aja gitu kan? Cuman yang jadi perhatian gue sih tumblernya ya. Jadi mobilnya ini terbakar hangus, tapi tumblernya itu enggak cuy. Ini tumblernya itu terbuat dari apa gitu loh maksud gue. Dan esnya itu enggak mencair. Yang namanya terbakar itu kan pasti kan ada apinya kan. Harusnya es mencair dong, tapi ini esnya enggak mencair. Lu bayangin aja. Dan dia dapat ganti rugi berupa mobil baru dari perusahaan si tumbler tersebut nih. Dari siapa tadi namanya, Pak Stanley ya. Bisa dibilang rezeki nomplok sih menurut gua ya. Cuman gua nggak tahu juga nih sebenarnya mobil lamanya dia ini masih nyicil atau enggak. Kalau masih nyicil ya sama aja ya. Kalau seandainya lo dapat mobil baru, justru malah ya mungkin mobil barunya menurut gua bisa dijual untuk membayar cicilan sisanya gitu ya, sampai lunas gitu. Tapi kayaknya nggak mungkin juga kali ya. Ya emang dia beruntung aja gitu dapat mobil baru gitu kan. Apalagi kalau misalkan mobilnya itu tapi tergantung juga sih men. Tergantung mobilnya apa dulu ya. Kalau mobilnya mobil jadul yang ibaratkan udah usang gitu ya. Bukan mobil antik maksud gue ya. Tapi misalkan mobil itu mobil jadul yang sudah tidak bertenaga, sudah sering mogok-mogok, masa iya digantinya dengan mobil yang sama gitu kan? Tergantung sebenarnya mobil apa dulu nih yang dia dapetin nih.
Kalau seandainya mobilnya memang lebih bagus daripada mobil yang kebakarnya itu menurut gue untung. Tapi kalau seandainya mobilnya sama aja, misalkan mobilnya yang kebakar itu Ayla terus dapatnya Ayla lagi, ya sama aja sih. Menurut gue cuma lebih baru aja. Tapi ya bisa dibilang ya tetap untung sih ya. Dan ada-ada aja gitu, maksudnya kenapa si Tumbler ini tuh pengen yang namanya mengganti mobil orang yang kebakar ini dengan mobil yang baru gitu. Gue sih heran aja gitu. Mungkin apakah karena dia bangga banget kali ya, oh ternyata tumbler gue nih walaupun di mobil yang terbakar tapi tumbler gue tidak terbakar. Widih, keren banget ya, berarti tumbler gue nih kuat nih. Mungkin dari situ bisa jadi semacam marketing mungkin ya, untuk penjualan tumblernya gitu ya. Ya gue nggak ngerti lah ya. Ya pokoknya kayak gitulah. Gue juga nggak ngerti lah. Maksudnya kenapa sih tumblernya itu masih tetap bisa bertahan gitu ya tanpa terbakar, sampai esnya juga tidak mencair. Gue nggak ngerti itu caranya gimana. Ya mungkin itu tumblernya sudah pasti tidak standarnya dengan Tupperware tuh, nggak mungkin ya. Pasti di atas Tupperware menurut gue ya, brandnya ya. Harganya aja 700 ribuan. Ya ini mungkin udah sekelas kayak, lu tau yang lagi ngetrend sekarang gak sih? Coxicle itu tuh apa sih namanya? Ya itulah pokoknya ya. Tumbler anak-anak gaul, anak-anak jaksel zaman sekarang gitu kan. Coxicle ya, mungkin standarnya dengan itu kali ya, sama gitu ya. Ya sudahlah, itu dia tadi mengenai tumbler yang tidak terbakar di dalam mobil ya. Sekarang kita lanjut ke berita selanjutnya aja. Oke? Ini ada berita yang menurut gua cukup ironis ya, datang dari Bandung. Jadi gue baca di Quote. Tidak pernah dapat pekerjaan, pria asal Bandung bunuh diri loncat dari tower coy. Waduh, kasihan banget ya. Jadi ini ada beritanya, seorang pria berusia 22 tahun. Aduh, masih muda banget cuy, 22 tahun. Berinisial KK nekat melompat dari sebuah tower provider setinggi 40 meter di Kampung Cirengit, Desa Tanjung Sari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dan foto serta video aksinya tersebar di grup WhatsApp nih cuy. Nah, meski jajaran kepolisian telah menghimbau agar korban turun, kakak tetap melompat dari tower tersebut. Keluarganya sudah berada di lokasi setelah menerima laporan, tetapi kakak tersangkut di kabel PLN sebelum jatuh ke bawah. Ia akhirnya dinyatakan meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit Otista Soreang. Ya Allah, kasihan banget ya. Ini menurut gua adalah bukti kalau Indonesia itu memang belum baik-baik saja ya kalau sampai ada orang yang melakukan seperti ini. Dan ini sebenarnya PR juga buat pemerintah ya, apalagi kan pengen pemilu, buat para calon presiden ya, atau calon pejabat ya, calon wakil rakyat. Menurut gua ini adalah masalah yang penting ya, pekerjaan itu, karena orang-orang Indonesia itu banyak yang butuh pekerjaan. Gimana caranya, lu harus punya solusi sih menurut gua ya. Apalagi khususnya untuk para capres, harus punya solusi gimana caranya memperbanyak atau memperluas lapangan pekerjaan biar gak banyak orang yang nganggur ya. Karena nganggur itu emang bikin stres sih cuy. Gue pernah nganggur 2,5 tahun dan itu rasanya waduh kacau men. Lu bener-bener gak ngapa-ngapain gitu ya, nyari kerja gak dapet, punya duit juga enggak gitu kan. Ya pasti stres lah ya orang kayak gitu kan. Dan ya mau gimana lagi gitu dia hidup gitu. Dia mungkin udah desperate banget, udah putus asa banget sama hidupnya, udah nyari kerja sana sini tapi nggak dapet. Sampai pada akhirnya ya mau nggak mau ya apa jalan keluar selain suicide gitu. Ya gue ngerti sih, yang namanya rezeki orang itu emang gak bakal ketuker sih. Cuman kalau emang seandainya kita udah nyari pekerjaan sana sini kan capek ya cuy. Terus gak dapet ya lama-lama desperate dan depresi, stres, dan akhirnya ya bisa terjadi hal kayak gini. Ini sebenarnya menurut gue ya udah pasti ya balik lagi ya, PR dari pemerintah ya, untuk yang namanya memecahkan masalah lowongan pekerjaan, pastinya lapangan pekerjaan lebih tepatnya di Indonesia supaya lebih luas dan lebih banyak ya, biar banyak orang yang kerja juga cuy. Karena angka pengangguran sekarang banyak banget loh. Gen Z tuh sekarang kan yang angkatan ya kelahiran 2000-an baru pada lulus kan. Dan itu banyak banget yang nganggur cuy. Dan sekarang ini menurut gue adalah bukti kalau ya seseorang itu ketika dia tidak punya pekerjaan ya dia tidak akan baik-baik saja hidupnya gitu loh. Karena dia tidak punya
penghasilan, pusing gitu kan, harus ngapain ya. Ya udahlah, mau nggak mau ya permasalahan tentang lapangan kerja di Indonesia bisa diselesaikan ya oleh para calon presiden kita yang bakal bertarung di 2024 nanti. Pastinya gue cuma berharap itu aja sih, karena menurut gue pekerjaan itu penting banget coy. Semua orang itu butuh kerja ya. Walaupun lu udah kaya sekalipun pasti lu tetap kerja kan, karena emang pekerjaan itu adalah hal yang penting sih menurut gue. Dan ya PR untuk pemerintah kita juga sih menurut gue. Gitu aja sih. Oke lah, kita lanjut aja ke berita selanjutnya ya. Yang ketiga ini beritanya agak konyol sih menurut gue. Jadi gue baca di invipop.id, ada pria di Afrika mengisolasi dirinya selama 55 tahun karena fobia terhadap wanita nih coy. Ya ampun. Jadi Calixte Zwamwita, waduh namanya ribet banget coy. Seorang pria 71 tahun asal Rwanda, Afrika, mengisolasi diri di dalam rumah selama 55 tahun lantaran punya ketakutan berlebih terhadap wanita atau ginofobia sejak berusia 16 tahun. Gokil. Calixte ini membangun pagar setinggi 5 meter di sekeliling rumahnya. Setiap kali ada wanita mendekat, ia akan masuk ke rumah dan mengunci pintu. Tapi meski begitu, ia hidup dari tetangga wanita yang membantu memberi makan dan juga minum. Waduh, lo ada masalah apa sih bro sama wanita sampai lo mengurung diri lo 55 tahun di rumah gitu ya, dari umur 16 tahun tuh kenapa gitu loh. Apakah lo dulu pernah disakiti oleh seorang wanita? Atau lo pernah di ghosting kah? Atau cinta lo pernah ditolak kah sampai lo harus mengurung diri lo gitu? Ya gue gak tahu sih ya, setiap manusia itu punya masalah yang berbeda-beda pastinya. Cuman gue gak ngerti aja sih dia mengisolasi diri selama 55 tahun loh cuy. Lo bayangin aja 55 tahun. 55 tahun tuh waktu yang menurut gue lama banget loh cuy. Itu kalau seandainya dia pengen menggapai mimpinya, itu dia udah sukses dan dia udah bisa nyari wanita yang dia mau cuy selama 55 tahun itu ya. Dia berkarir gitu misalkan gitu ya, atau dia berproses menggapai mimpinya gitu. Karena 55 tahun tuh lama banget coy. Apalagi dia mengurung dirinya itu dari umur 16 tahun. Kenapa ya? Ya itu tadi sih katanya dia kena ginofobia gitu loh. Gue yang gak ngerti adalah ketika dia melihat wanita, apa yang ada di kepalanya gitu ketika dia melihat wanita gitu. Apakah seperti melihat harimau kah? Apakah wanita itu seperti, bisa dibilang seperti monster kah di mata dia? Kita gak ngerti juga ya, cuma dia yang ngerasain gitu. Cuman gue heran aja sih, kenapa dia bisa takut sama cewek gitu. Takut loh cuy, bukan trauma, tapi takut gitu sama cewek itu, takut gitu. Kenapa ya? Terus udah pasti dia gak punya keturunan lah ya, karena dia ya 55 tahun men. Sekarang umurnya aja udah 71 tahun gitu kan. Pasti dia tidak menikah ya. Kalaupun punya anak ya pastinya anak angkat. Dan ya gua gak ngerti lagi sih. Gila loh, 55 tahun mengisolasi diri karena dia fobia sama wanita. Padahal wanita itu adalah makhluk yang indah ya. Kenapa dia harus takut ya? Ya mungkin sama aja kayak takutnya kayak ini kali ya, kayak orang sama kecoa gitu kan. Lu pasti punya temen yang takut sama kecoa atau cicak gitu ya. Ya mungkin takutnya sama seperti itu kali ya. Atau mungkin dia pernah dibentak sama cewek dan dia trauma gitu ya. Entah sama emaknya gitu. Tapi kalau dia fobia sama wanita, terus dia hubungan sama ibunya gimana ya? Gimana ya? Apakah dia ketika ibunya pengen ngajakin ngobrol dia bakal takut atau gimana ya? Ya gue nggak tahu lah ya. Itu cuma dia yang ngerasain ya. Siapa tadi namanya? Calixte Zwamwita dari Rwanda, Afrika cuy. Ada aja ya dunia ini ya. Ya sudahlah, mungkin segitu aja dulu video gue kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau misalkan lo punya berita atau artikel yang menarik pengen gue bahas, lo bisa kirim linknya lewat DM Instagram gue bisa ya. Lu langsung aja ke link description di bawah, atau lu juga bisa yang namanya taruh aja linknya di kolom komentar di bawah cuy. Nanti bakalan gue reaction pastinya ya.
Segitu aja dulu, jangan lupa like, comment, dan subscribe pastinya channel YouTube gua, dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya biar lo dapat notifikasi video-video terbaru dari gua. Sama satu lagi, jangan lupa juga untuk follow akun TikTok gua Weibo. Oke? Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.